Guys, ketemu lagi sama aku. Kali ini aku akan bawakan sebuah cerita lagi ya. Ceritanya ini tentang seorang janda yang bernama Aisyah. Dia ini dari Riyadh. Nah, dia ini janda ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Omar ya. Lalu dia ini merasa kayak dia punya segalanya. Dia punya ya segala hal ya yang dia punya. Tapi dia merasa sangat kesepian. Dibalik dengan semua kemewahannya, dia akhirnya kepengen lah. Akhirnya ini berlibur gitu ya, dia pengen berlibur kemana, tentunya ke Indonesia. Akhirnya dia beli tiket apa segala macem, dia akhirnya pergi ke Indonesia. Ini sebenarnya tuh juga salah satu ini ya, salah satu ide dari Fatima ini kayak salah satu asistennya dia gitu. Akhirnya dia mau untuk berangkat ke Indonesia. Hanya di Indonesia, Aisyah ini menyewa sebuah villa ya, sebuah villa yang akan dia tinggali. Nah, akhirnya dia tinggal di sana untuk menikmati udara segar. Dia akhirnya tidur nih. Tapi ya namanya juga villa ya, pasti ada aja masalahnya. Listriknya mati kayak gitu-gitu. Terus ada beberapa yang perlu perbaikan. Terus juga pump airnya juga ada yang mati di beberapa titik. Akhirnya dia nelpon kan ke agen villanya untuk memperbaiki ini nih, dan datanglah Ardi ini yang bagian ngebenerin lah ya, dia ngebenerin semuanya. Terus mereka ngobrol-ngobrol nih, terus juga tentang mebel dan kayu. Ardi tahu karena dia juga seorang tukang. Nah, dari situ percakapan mereka mulai intens dan Aisyah mulai miss gitu ya sama Ardi. Long story short, akhirnya mereka ini karena deket ya, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Nah, dengan keputusan untuk menikah ini tentunya kan juga ada pro kontra ya tentunya. Akhirnya kan Aisyah kan ngabarin nih ke keluarganya di Riyadh sana, dan keluarganya nih akhirnya ada yang datang ke Indonesia. Datang ke Indonesia dan sebenarnya ini tentang karena pekerjaannya Ardi ya. Lalu Aisyah meyakinkan Ardi untuk maaf, agak sakit guys, meyakinkan Ardi untuk gak usah bingung, gak usah takut, kita hadapi bersama, intinya kayak gitu. Kamu yang ngasih aku insight ya, ngasih aku insight tentang kehidupan, tentang memberiku sebuah arti apa itu kehidupan. Dan akhirnya keluarganya si Aisyah pun luluh. Nah, akhirnya pernikahan mereka diselenggarakan secara khidmat ya dan sederhana di sebuah taman di Bogor, guys. Nah, di sana tuh ya akhirnya hidup mereka ya hidup bahagia ya. Ardi ini akhirnya jadi kontraktor juga, berkat dibimbing juga oleh Aisyah ya tentunya. Nah, kehidupan mereka nih udah mulus-mulus aja, udah bahagia-bahagia aja, udah tenang-tenang aja, dan akhirnya Ardi sok-sok romantis nih bilang ke istrinya kayak terima kasih sudah memilihku, kata dia begitu. Nah, si Aisyah ini yang merasa oh enggak, aku yang berterima kasih karena aku sudah bertemu sama kamu, karena kamu aku udah nggak kesepian lagi, terima kasih, kata dia begitu. Tetapi setelah 1 tahun pernikahan mereka berjalan, Aisyah belum kunjung memiliki momongan ya. Jadi dia ngerasa kayak sometimes dia ngerasa kayak aku pengen deh punya anak kayak gitu ya kan. Namanya juga perempuan, apalagi ngeliat anak-anak gitu ya, ngeliat anak kecil ketawa, dia rasa ingin memilikinya itu ada. Nah, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk datang ke dokter nih untuk ngecek ya kan, kenapa kok belum punya anak. Dan ternyata kabarnya kurang baik gitu ya, kurang mengenakan. Kabarnya adalah si Ardi ini ternyata spermnya itu kurang guys, kurang sehat gitu ya, spermnya kurang sehat. Jadi dia belum belum bisa lah ya. Tentunya Ardi dan Aisyah pun sedih ya, tapi Aisyah menguatkan Ardi. Ini tuh harus kita lalui gitu ya kan. Jangan jangan berkecil hati. Ini ujian, kita lalui sama-sama. Pasti akan ada jalannya begitu.
Sampai ada satu pilihan nih, IVF atau bayi tabung ya. Ada satu pilihan itu, sampai Aisyah ini akhirnya bilang lah ke Ardi, apa kita berdua aja nggak cukup, kata dia begitu. Lalu si Ardi bilang, lebih dari cukup sayang, tapi aku bersyukur punya kamu, intinya kayak gitulah ya. Terus akhirnya mereka nih berfokus, nggak lagi berfokus pada kekurangan, tapi berfokus pada kelebihan masing-masing. Akhirnya mereka ya udahlah ya, sambil nunggu-nunggu nih, kita sambil ikhtiar, sambil kita ngajar ngaji, terus merawat anak-anak yang kurang mampu juga ya, membiayai sekolahnya kayak gitu-gitu. Lalu pada suatu sore nih, kan mereka udah ngerawat banyak anak nih, yang ngajar ngaji apa segala macam yang aku bilang tadi tuh. Sampai suatu sore nih, ketika dia lagi ngebacain cerita buat anak-anak itu ada tetangganya nih yang datang ke situ, bilang membawa seorang bayi mungil. Dia mau memberikannya kepada Ardi dan Aisyah karena si orang tua ini nggak ada biaya guys. Jadi karena mereka merasa iba, ya udah akhirnya mereka mengiyakan dan mau mengadopsi anak ini secara sah. Lalu pada suatu hari ketika Ardi lagi nge-scroll nih, lagi baca-baca ya, baca-baca artikel, dia nemuin suatu artikel yang bisa nyembuhin kekurangannya dia. Tapi ini di Jepang, di Tokyo guys. Nah, akhirnya si suami ini bilang lah ke si istrinya ini. Tapi Ardi ini khawatir dengan biayanya ya, karena takut ini bakalan mahal. Tapi karena Aisyah kan kaya raya, akhirnya Aisyah mengiyakan dan bilang, udah nggak usah khawatir soal biaya, kita akan ke sana, kita akan coba, kata dia begitu. Nah, long story short, akhirnya mereka udah sampai di Tokyo ya guys. Mereka udah di Tokyo, udah di rumah sakitnya itu, dan akhirnya melaksanakan prosedurnya, mengambil pengobatan untuk spermanya, lalu mengambil sperma yang sehat dan benihnya si Aisyah yang sehat nih untuk dibuat IVF dengan metode ICSI begitu. Nah, kayak gitu ya. Itu penuh dengan kecemasan dan doa. Apakah ini akan berhasil? Dan ya, itu berhasil guys. Karena transfernya tadi udah berhasil dan oke nih. Akhirnya 9 bulan kemudian kan Aisyah nih jelasnya mengandung kan. Gitu. Lalu lahirlah bayi mungil perempuan yang mereka beri nama Nadia Tanaka Wijaya. Nah, Tanaka ini penghormatan untuk si profesornya tadi itu ya. Dan ya akhirnya keluarga mereka lengkap ya. Akhirnya rumah di Bogor ini nggak sepi lagi. Dan sudah hadir seorang bayi mungil Nadia. Lalu di suatu sore nih, ini udah 5 tahun kemudian. 5 tahun kemudian, nah dia kan udah gede nih, udah umur 5 tahun ya kan, di taman gitu, ada yang ngegambar 3 orang, dia gambar ayahnya, ibunya, dan juga dia. Sudah lengkap, sudahlah cerita keluarga ini, kebahagiaan keluarga ini. Gimana menurut kalian guys? Thank you.